Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahma wa ilma wal hikmata wa aqwa birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian Selasa secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Punjian Jakarta. Baik, agar kajian kita di hari Selasa yang cerah ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, masih ya di bulan Zulhijjah ini ya, insyaallah ibu-ibu semua, para dengar semua masih melaksanakan amalan-amalan utama di bulan Zulhijjah ya. Nah, pada hari ini kita akan bicara masalah keutamaan ilmu. Kalau misalnya amalan-amalan di bulan Zulhijjah sudah pernah saya sampaikan ya pada pendengar semua pada kajian-kajian sebelumnya. Kalau hari ini untuk membuat semangat kita mencari ilmu, kita akan bahas bagaimana keutamaan menuntut ilmu. Nah, bicara masalah keutamaan menuntut ilmu bisa dilihat ya landasan dalilnya dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 atau surat yang ke-58 ayat 11 ya. Saya bacakan penggalan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir ya. Allah akan mengangkat ya orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang telah kamu kerjakan. Jadi bagaimana Allah akan mengangkat ya orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi Masya Allah ya, di sini kita disuruh menjadi orang yang beriman dan kemudian juga menjadi orang-orang yang berilmu. Nah, ketika kita sudah beriman kepada Allah, setelah itu kita juga menuntut ilmu ya, menjadi orang-orang yang berilmu, kita angkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Kemudian juga di hadisnya Rasulullah ya, saya bacakan juga hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah ya. Jadi itulah landasan syar'inya ya dari Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, surat ke-58 ayat ke-11, dan hadis Rasulullah SAW yang memberikan motivasi bagi kita betapa pentingnya kita menuntut ilmu. Apa keutamaan ilmu yang kita bahas hari ini ya? Jadi keutamaan ilmu adalah yang pertama kali adalah menuntut ilmu itu pahalanya begitu besar ya. Tadi sudah dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang berjalan dalam satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu tanpa ridho dengan yang apa dia perbuat. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa keluar dalam rangka tolak ilmu, mencari ilmu, maka dia berada dalam sabilillah hingga kembali. Hadis Tirmizi Hasan. Jadi banyak ya. Jadi memiliki pahala yang besar ketika kita pergi menuntut ilmu. Ya, apalagi sekarang kita menuntut ilmu banyak sarana-sarananya. Ya, sekarang karena kita musim pandemi ini ya, masih ya, corona belum selesai ya. Wabah corona ini belum tuntas, belum selesai, maka kita masih banyak online ya kajian-kajian kita. Nah, alhamdulillah ya, dengan kajian-kajian online itu banyak bisa kita ambil ilmunya sambil kita bisa di rumah, sambil bisa kita menemani anak-anak kita, bisa berkumpul dengan keluarga, kita juga bisa menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu syar'i ya, ilmu-ilmu agama. Masya Allah ya. Jadi itu yang pertama. Jadi menuntut ilmu pahalanya begitu besar ya. Ya. Kemudian yang kedua, apa keutamaan ilmu? Ilmu adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu adalah sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dikatakan dalam surat
Al-Mujadilah ya. Al-Mujadalah ya, Al-Mujadalah ayat ke-11 tadi, Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi Masya Allah, jadi kalau kita menjadi orang yang berilmu, terutama kita mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ilmu yang fardu ain ya, kita akan semakin dekat dengan Allah. Kita tahu ya, ilmu agama, kita paham apa rambu-rambu Allah, apa tuntunan Allah, apa tuntunan Rasulullah ya, sehingga kita berada dalam koridor-koridor yang benar, pada rel yang benar ya, pada jalan yang benar, yaitu jalan Islam. Jadi dikatakan ilmu adalah sarana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga ya, ilmu juga bisa memberikan kebahagiaan bagi kita ya, karena orang yang berilmu itu sehingga dia paham apa yang dikerjakannya. Berilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah sesuatu hal yang menerangi. Seseorang yang tidak memiliki ilmu, dia bingung melakukan apa. Dia nggak tahu aturan-aturannya. Ya, makanya kenapa kok anak-anak kita sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, kan itu juga menuntut ilmu sehingga mereka menjadi orang-orang yang bisa menguasai ya, pantas sebagai khalifah fil ardh karena memiliki ilmu untuk mengelola alam titipan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Apalagi kalau mereka adalah orang yang beriman, diikuti dengan dia beramal soleh, diikuti dengan ilmu yang sesuai dengan syariat Allah, insya Allah keberkahan, lapisan-lapisan keberkahan akan kita rasakan bersama. Kalau ilmu itu adalah ilmu yang bisa bermanfaat buat umat ya. Kemudian ya, apalagi keutamaan ilmu ya. Ilmu selain diyakini kebenarannya, ilmu itu juga harus diamalkan. Jadi kita juga ya mengamalkan ilmu bagian daripada amal soleh. Ya. Karena apa? Ketika kita mengajak seseorang kebaikan-kebaikan dengan ilmu yang kita miliki, itu juga amal soleh. Ketika orang itu melakukan kebaikan-kebaikan terhadap apa yang pernah kita sampaikan, terhadap apa yang pernah kita informasikan, dan dia mengikuti kebaikan-kebaikan dari ilmu yang kita lakukan, yang kita berikan, insya Allah itu juga menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan itu merupakan suatu sedekah jariah yang tidak putus-putusnya. Dan itu ketika kita tiada pun, ilmu yang bermanfaat itu akan terus mengalir pahalanya. Masya Allah, itu cara cerdas kita untuk mencari pahala. Banyak hal yang bisa kita lakukan, apalagi sekarang ya dengan kemajuan teknologi, banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan ya, tapi itu harus selektif. Mana ilmu-ilmu yang bermanfaat, mana ilmu-ilmu yang kadang-kadang justru merusak, bahkan ilmu-ilmu yang bahkan menjauhkan kita dari Allah. Kita cari ilmu-ilmu yang bisa mendukung kita dekat kepada Allah. Ilmu-ilmu membuat kita itu semakin cerdas, semakin orang-orang yang tampil, semakin orang-orang yang berguna. Ya, berguna buat keluarga, berguna buat masyarakat, juga berguna buat umat. Ya. Nah, kebicara masalah ilmu, keutamaan menuntut ilmu, kita ada nih adab menuntut ilmu. Nah, biar kita tahu apa adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama kali kalau kita menuntut ilmu, adabnya kita harus pasang niat. Niatnya itu harus ikhlas karena Allah. Jadi kalau kita menuntut ilmu, kita ikut kajian-kajian, kita ikut taklim, itu niatnya adalah ikhlas karena Allah, karena kita ingin mencari ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan Allah. Dengan ilmu itu kita tahu aturan-aturan Allah. Dengan ilmu itu kita tahu syariat-syariat Allah. Jadi harus ada pasang niat ikhlas karena Allah. Bukan ilmu untuk bermegah-megahan dengan gelar yang banyak, setelah itu membuat kerusakan, membuat kebohongan. Tapi ilmu yang digunakan adalah untuk kemaslahatan umat. Ya, kita sepakat seperti ya. Jadi adab untuk ilmu yang pertama adalah kita harus punya niat ikhlas mencari ridha Allah. Yang kedua adalah apa adab menuntut ilmu? Kita harus bersungguh-sungguh. Karena menuntut ilmu harus bersungguh-sungguh. Seseorang menuntut ilmu itu pasti bersungguh-sungguh. Ketika dia masuk ke bangku sekolah, dia harus bersungguh-sungguh. Dia mengikuti peraturan-peraturan sekolah. Dia mengikuti tugas-tugas sekolah. Dia mengikuti ada ujian-ujiannya, ada aturan-aturannya. Ya, jangan sampai menuntut ilmu itu setengah-setengah hati, atau sampai ilmu itu hanya main-main. Ya, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Ya, jadi itu yang kedua cara adab menuntut ilmu. Yang ketiga adalah terus menerus. Ya, menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Ya, dari kita lahir, dari kita kecil sampai ke liang lahat ketika Allah membalikan kita. Jadi kita menuntutlah ilmu itu tidak ada batasnya. Karena apa? Karena yang namanya kemajuan teknologi itu selalu berkembang, ilmu selalu berkembang. Kita ikutilah perkembangan ilmu teknologi, tetapi tetap kita sesuaikan dengan syariat Allah, ya. Karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Syariat Islam itu sesuai dengan zaman, ya. Zaman yang harus mengikuti syariat Islam, ya. Karena apa? Karena syariat Islam itu sudah terjaga
sampai akhir zaman sudah terjaga untuk kebahagiaan kita baik di dunia maupun kebahagiaan kita nanti di akhirat. Jadi itu yang pertama kali ya, harus punya niat ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Yang ketiga terus menerus ya. Jadi jangan merasa kita sudah S1 atau S2 atau S3. Tidak. Ya, kita terus belajar. Ya, bahkan kita juga bisa belajar terus menerus. Banyak ya, banyak sumber-sumber tempat kita belajar. Bahkan anak kecil pun bisa kita belajar karena kejujurannya ya, ataupun kepolosannya, dan sesuatu hal yang membuat kita itu bisa belajar dari hal-hal yang kecil. Kemudian sabar. Dan menuntut ilmu juga ada adabnya. Sabar dalam menuntut ilmu. Karena kadang ada waktunya, ya. Kadang ada tugas-tugasnya. Kalau kita dalam sekolah-sekolah formal, ya. Atau kalau kita ikut-ikut juga demikian. Sekolah non formal juga pasti membutuhkan kesabaran kita untuk menyimaknya, mempelajarinya. Kalau kita nggak paham, kita bertanya, perlu kesabaran, ya. Kemudian juga adab ilmu berikutnya adalah menghormati dan memuliakan orang yang menyampaikan ilmu, agar ilmu itu sampai kepada kita ihtiram. Kita hormat kepada orang yang menyampaikan ilmu tersebut, kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadzah kita hormat ya. Jangan sampai kita tidak punya adab terhadap guru kita, kepada ustadz-ustadzah kita yang mengajarkan kita. Karena itu dalam cara Islam bagaimana kita harus menghormati guru-guru kita, ustadz-ustadz kita atau ustadzah-ustadzah kita. Dan yang terakhir ya, adab untuk ilmu ya. Ketika kita ada yang tidak paham, kita boleh bertanya sehingga akan menambah wawasan kita, akan semakin menambah pemahaman kita. Baik ya, itu adab menuntut ilmu. Nah, jadi tadi sudah diterangkan keutamaan menuntut ilmu dan adab menuntut ilmu. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat buat saya supaya kita semakin semangat terus menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu fardhu ain ya, ilmu-ilmu agama ya, yang terus kita pelajari dan itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kajian sederhana ini bermanfaat buat saya dan para pendengar semuanya. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan-kesalahan yang ada ya. Mudah-mudahan sisa-sisa bulan Dzulhijjah ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.